Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Jenal Arifin. Saya calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tugas pada Modul 2.1 A.9 Koneksi antar materi. Pada modul ini, saya akan menjelaskan pembelajaran berdiferensiasi. Namun sebelumnya, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau disebut common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Lalu, bagaimana mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan pemetaan kebutuhan murid. Tomlinson 2001 dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mission Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Ketiga aspek tersebut adalah 1. Kesiapan belajar, 2. Minat murid, dan yang ketiga, profil belajar murid. Yang pertama, kita pelajari kesiapan belajar. Kapasitas untuk mempelajari materi baru, sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungannya memadai, mereka tetap dapat menguasai materi baru tersebut. Menurut Tomlinson yang memperkenalkan equalizer, dalam menyiapkan sebuah materi, suatu pembelajaran, guru hendaknya mengatur-ngatur terlebih dahulu, menyesuaikan dengan kesiapan belajar murid. Seperti yang tergambar di sini, equalizer yang pertama bersifat mendasar, bersifat transformatif, konkret, abstrak, sederhana, kompleks, terstruktur, terbuka, tergantung, mandiri, lambat, atau cepat. Hal ini terus disesuaikan dengan kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat. Merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Tomlinson 2001-53 mengatakan bahwa tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat di antaranya adalah sebagai berikut. Membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar, mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pembelajaran, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka, dan meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Yang ketiga, profil belajar. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Berikut adalah beberapa di antaranya. Preferensi terhadap lingkungan belajar. Contohnya, mungkin ada anak yang tidak dapat belajar di ruangan terlalu dingin, terlalu bising, terlalu terang, dan sebagainya. Pengaruh budaya, santai terstruktur,
pendiam ekspresif, personal, impersonal. Preferensi gaya belajar. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Secara umum, gaya belajar ada 3, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Visual artinya dengan berupa gambar yang bisa ditampilkan, auditori artinya dengan cara mendengar, dan kinestetik dengan cara melakukan. Preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk, atau disebut juga multiple intelligence. Visual spasial, musikal, modality kinestetik, interpersonal, intrapersonal, verbal, linguistik, natural, logik, matematika. Lalu, apa kaitannya antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Yaitu modul yang pertama tentang materi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang kedua pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan yang ketiga nilai guru penggerak. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama berpusat pada murid, yang kedua memahami perbedaan karakteristik peserta didik, yang ketiga merdeka belajar, yang keempat menghamba pada siswa. Adapun nilai guru penggeraknya, yang pertama mandiri, yang kedua reflektif, yang ketiga kolaboratif, yang keempat inovatif, dan yang kelima berpihak pada murid. Hal ini sejalan dengan proses pembelajaran berdiferensiasi, di mana proses pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang harus mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan murid, menghargai murid, berpusat pada murid, dan menghargai perbedaan setiap murid. Itulah kaitan materi dari modul-modul sebelumnya dengan modul sekarang, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Sampai di sini penjelasan saya tentang modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Salam sehat, salam semangat, salam guru penggerak. Terima kasih.